PSSI kembali munculkan 3 pemain keturunan untuk naturalisasi. Back asal Chelsea, keturunan Jawa, siap membela timnas Indonesia. Sintayong beri syarat bagi pemain yang untuk dinaturalisasi. Bagus Kahvi makin hebat. Ramadan Sananta posisinya bisa tergeser. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Pemain keturunan muncul di media siap membela timnas Indonesia setelah kabar mendadak dari Jay Eagles. JEJ sendiri sudah datang ke Indonesia sebelum Tim Merah Putih melawan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo. Kini selanjutnya proses naturalisasi JEJ sedang diproses dan belum diketahui kapan selesainya. Usul kabar tersebut ada 3 sosok kembali, pemain keturunan lain juga dikabarkan siap membela timnas Indonesia. Perannya adalah nama Nathan Tojo Aon, Ryan Flamingo, dan juga Cyrus Margono. Nathan Gio Anhon adalah pemain asal Belanda yang bermain di Swansea City. Sementara untuk Ryan Flamingo diberi Best 11 tersebut, menurut mereka bakal masuk jadi incaran pelatih Sintayong untuk timnas Indonesia. Satu lagi yakni sosok Cyrus Margono, seorang pemain berposisi sebagai kiper yang bukan lewat naturalisasi melainkan lewat jalur pengembalian hak kewarganegaraan atau WNI yang sempat hilang waktu lalu. Kini proses pengembalian kewarganegaraan sosok Cyrus Margono yang sempat hilang sudah semakin dekat untuk bisa mendapatkan kembali status WNI tersebut. Untuk ketiga pemain tersebut, kemungkinan juga jawaban Sintayong jelas, yakni harus melihat dulu performa mereka di lapangan secara langsung. Hal ini seperti dikatakan oleh Sintayong saat memberi respon soal Nathan Tejo Anon. Kemudian selanjutnya pemain tersebut memang tertarik dan ini untuk disiap dinaturalisasi. Dan pemain tersebut memang sepakat dan setuju mau ganti kewarganegaraan darinya. Pemain keturunan Indonesia yang merebut di Liga Inggris alias Premier Liga ternyata ada beberapa orang. Salah satunya bek kiri yang bermain di Chelsea. Ia bisa saja diusulkan oleh Sintayong untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Ada seseorang pemain timnas Indonesia yang bermain di kasta kedua Liga Inggris yakni sosok Elkan Bagot. Namun ternyata ada juga pemain selain Elkan Bagot keturunan Indonesia yang berkarir di kasta teratas Liga Inggris tersebut alias Premier Liga. Ya, pemain ini berposisi sebagai bek kiri di Chelsea. Ia baru saja membantu timnya lolos ke babak 16 besar Carabao Cup. Bek kiri ini memiliki darah Jawa. Ia sudah berpengalaman di level internasional dengan memperkuat timnas Belanda U21. Nama pemain keturunan Indonesia itu yakni ada Ian Mastens. Ya, Ian Madsen diketahui memiliki darah keturunan Jawa dan juga Suriname. Sintayong punya syarat khusus untuk pemain naturalisasi untuk gabung ke timnas Indonesia. Selaku pelatih timnas Indonesia, STY ternyata memiliki persyaratan khusus bagi pemain yang ingin dinaturalisasi. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul 3 nama yang disebut-sebut akan dinaturalisasi PSSI ke timnas Indonesia. Ya, nama pertama adalah Eagles yang kini bermain untuk klub Serie B Italia Venezia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan setelah proses administrasi selesai, Eagles akan memperkuat timnas Indonesia di sejumlah ajang senior. Selanjutnya, kemudian nama kedua yang saat ini dikabarkan sedang proses naturalisasi adalah Ryan Flamingo yang bermain untuk Sassuolo. Ya, kabar tersebut disampaikan oleh media Korea Selatan Best 11 yang menyebut Sintayong mengincar pemain berusia 20 tahun tersebut. Bek Ryan Flamingo yang main untuk Sassuolo juga diincar oleh Sintayong. Kemudian pemain yang dikabarkan menjadi incaran untuk naturalisasi adalah pemain Swansea City yakni Nathan Gio Anon. Kabar tersebut disampaikan oleh STY sesudah memimpin latihan di timnas Indonesia U23 di Solo lalu. Pemain tersebut memang tertarik untuk naturalisasi. Dia juga setuju untuk mengganti kewarganegaraannya jadi WNI, ujar Sintayong. Kendati demikian, Sintayong ternyata memiliki syarat khusus untuk pemain tersebut bila ingin bergabung ke timnas Indonesia. Berbicara soal naturalisasi, Nathan Gio Anon, pelatih asal Korea Selatan tersebut tampaknya akan sangat berhati-hati dalam pemilihannya. Dia tidak ingin pemain yang dinaturalisasi nanti tidak mampu memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia.
Tentunya Sintayong harus teliti dalam hal tersebut. Terlebih lagi, timnas Indonesia akan menghadapi turnamen sangat penting yakni Piala Asia 2023. Diperlukan pemain-pemain berkualitas untuk bisa berbicara banyak pada turnamen tersebut. Maka dari itu, para pemain yang rencananya dinaturalisasi harus bisa membuktikan kemampuannya. Penampilan Amiruddin Bagus Kavi semakin gacor saat membela Barito Putra di Liga 1 2023-2024. Apakah ia cocok dampingi Rabbana Sananta di Timnas Indonesia? Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Timnas Indonesia mengalami krisis striker lokal untuk usia muda, apalagi beberapa klub yang enggan untuk melepas pemainnya ke Garuda Muda. Salah satu contoh kasusnya adalah pemain ketika Persis Solo tidak melepas striker sosok Ramadhan Sananta untuk bergabung ke Timnas Indonesia U24 di laga Asian Games. Selanjutnya, Timnas Indonesia akhirnya kalah dari China Taipei dan Korea Utara tanpa bisa mencetak gol meski Dewi Fortuna masih memberikan kesempatan lolos dari fase grup. Melihat proses krisis ini, tentunya Persis Solo akhirnya mau melepas Ramadhan Sananta untuk menyusul Timnas Indonesia di China. Padahal jika ditelusuri, Indonesia juga punya striker gacor berusia muda yang layak untuk dipanggil. Sosok tersebut adalah Bagus Kahvi, di mana Bagus Kahvi pemain yang baru-baru ini mengukir assist untuk Barito Putra di Liga 1. Bagus Kahvi memang digaungkan ke Timnas Indonesia. Kabar terbaru saja bahwasanya membuat assist memukau dalam laga lanjutan Liga 1 tersebut antara Barito Putra vs Nusantara. Dalam laga tersebut, saat Bagus Kahvi menerima bola, sebenarnya ia dikawal oleh 3-4 pemain Rans, tetapi striker berusia 21 tahun itu berani mengoceh bola dan melewati lawan. Bagus Kahvi akhirnya melewati dua pemain bertahan Rans untuk menyodorkan bola ke Gustavo Dos Santos. Mudah saja bagi striker tersebut untuk meneruskan bola untuk menjadi gol. Meski hasilnya imbang 1-1, namun harus diakui bahwasannya skill dari Bagus Kahvi memang dibutuhkan untuk Timnas Indonesia. Tentu saja Timnas Indonesia harus panggil kembali Bagus Kahvi karena dia adalah salah satu penyerang yang berani melindungi dan menggiring bola. Meski Bagus Kahvi belum beruntung bisa dipanggil ke Timnas Indonesia U24, tetapi saudara kembarnya Bagas Kava termasuk dalam skuad Garuda di Asian Games. Tentunya kita berharap semoga nantinya Bagus Kahvi dapat membela Timnas Indonesia seperti saudaranya Bagus Kava.